Pernahkah kalian merasa suram, murung, muram, dan sedih? Karena mempunyai tanggung jawab yang harus diselesaikan. Misalnya, banyak tugas kuliah, sedang mengerjakan skripsi, masalah rumah tangga, hingga membuat kalian terasa stres dan depresi. Sebenarnya, apa sih depresi itu? Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan suasana hati dengan kasus depresi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu depresi. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, atau menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, klasifikasi depresi. Yang pertama, gangguan depresi mayor. Nah, berupa perubahan dari nafsu makan dan berat badan, perubahan pola tidur dan aktivitas. Yang kedua, gangguan distemik. Nah, di sini gejalanya berlangsung selama 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, gangguan depresi minor. Nah, di sini mirip dengan gangguan depresi mayor. Tetapi pada gangguan depresi minor ini bersifat lebih ringan atau berlangsung lebih singkat. Selanjutnya, gangguan depresi psikotik. Nah, gangguan ini ditandai dengan gejala-gejala seperti halusinasi dan delusi. Lalu, penyebab depresi itu apa sih? Yang pertama, faktor genetik. Nah, ini melalui garis keturunan dan riwayat keluarga. Yang kedua, teori agresi. Nah, perasaan marah yang dialihkan pada diri sendiri. Yang ketiga, teori kehilangan, perpisahan yang traumatis, kehilangan orang yang berarti. Yang keempat, teori kepribadian, evaluasi diri yang negatif, harga diri rendah, kurang percaya diri. Yang kelima, teori kognitif, konsep diri negatif, penilaian negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan masa depan suram. Yang keenam, model ketidakpercayaan, bukan trauma yang menyebabkan depresi, tapi keyakinan individu yang kurang. Yang ketujuh, model perilaku, kekurangan reinformation atau pujian yang positif dalam interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, apa sih gejala dari depresi itu? Yang pertama, depresi ringan. Nah, gejalanya yaitu kehilangan minat dan kegembiraan, konsentrasi dan perhatian berkurang. Selanjutnya, depresi sedang. Gejalanya yaitu kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah. Yang ketiga, yang keempat, harga diri dan kepercayaan diri yang kurang. Selanjutnya, depresi berat. Di sini gejalanya yaitu mood depresif, kehilangan minat dan kegembiraan. Selanjutnya, konsentrasi dan perhatian yang kurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan jika mempunyai gejala-gejala gangguan jiwa depresi? Yang pertama, bisa mengonsultasikan kepada psikolog atau dokter. Nah, di sana bisa menceritakan semua permasalahan yang terjadi atau yang dirasakan. Yang kedua, bisa berolahraga. Nah, di sini salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pikiran dan perasaan positif yang dapat menghalangi munculnya mood negatif dengan cara berolahraga. Nah, di sini bisa mengatur pola makannya. Ya. Lalu hidroterapi dan hidrotermal. Nah, hidroterapi itu penggunaan air untuk pengobatan penyakit terapi. Hidrotermal tersebut yaitu penggunaan efek temperatur air, misalnya mandi air panas, sauna, dan lain-lain. Lalu bisa juga meminum obat-obatan antidepresi, misalnya seperti obat trisilin antidepresan. Nah, obat ini membantu mengurangi gejala-gejala depresi. Selanjutnya, adapun tips yang disarankan dan juga dianjurkan untuk mencegah terjadinya depresi. Yang pertama, kita harus terbuka dan jangan suka memendam masalah. Di dunia ini tidak ada orang yang luput dari masalah.
Orang yang tidak punya masalah cenderung tidak punya pegangan. Sedikit sekali ada orang yang selalu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Jadi, berbagilah kepada teman dekatnya. Yang kedua, curhat dan sharing. Kalau masalah tidak bisa dipecahkan sendiri, lebih baik mengajak teman untuk sharing atau siapapun orang yang kita percayai. Karena dengan begitu, siapa tahu kita bisa mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah. Kalaupun enggak, paling tidak dengan berbagi cerita, perasaan jadi lebih enteng dan pikiran tidak stres. Yang ketiga, kerjakan banyak hal. Saat waktu senggang dan masih muda, banyak cara untuk menghilangkan beban perasaan selain olahraga, baca buku, menonton, dan istirahat. Yang keempat, mencoba yang belum pernah. Bukan berarti mencoba sesuatu yang mengundang risiko, akan tapi menguji nyali diri untuk melakukan tantangan yang dapat mensupport diri. Yang kelima, banyak cara untuk meraih cita-cita. Mewujudkan keyakinan dan harapan asal dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah.